Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa KPI Fakultas Keagamaan Islam UNUGA ya. Jadi sekarang Anda itu bukan lagi Fakultas Dakwah YIG Cilacap ya. Per 2020 YIG itu sudah merger ke UNUGA. Jadi Anda sekarang sudah menjadi mahasiswa UNUGA ya. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali ya. Dan fakultasnya juga bukan fakultas dakwah tetapi fakultas keagamaan Islam ya. Cuma prodinya masih sama, yaitu prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Itu ya, untuk konsentrasi keahliannya komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, kita sore hari ini akan membahas, atau siang hari ini akan membahas yang terusannya kemarin yang sudah sampai pada tentang apa saja materi dakwah Islam ya. Nah, oke. Lah, untuk kali ini materi dakwah Islam itu akan kita kembangkan. Kalau kemarin sudah kita sampaikan, materi dakwah Islam itu terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis intinya, kemudian dirinci menjadi tauhid atau akidah, ibadah syariah atau hukum Islam. Terus kemudian yang satunya akhlak ya. Yang di situ kemudian penjabarannya lebih luas lagi, tidak hanya Al-Quran, Al-Hadis ya, tetapi juga ada materi-materi lain, ada fikih ya, ada kemudian lughot ya atau bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran, terus kemudian ilmu nahwu dan sebagainya itu. Tapi dalam hal ini yang saya sampaikan kemarin adalah intinya materi dakwah Islam yang paling pertama dan utama adalah Al-Quran, Al-Hadis yang dirinci menjadi 3 bagian itu ya tadi. Sedangkan materi-materi pendukungnya tadi ya yang sudah saya sampaikan ada di kitab-kitab lain, terus kemudian juga ada di sumber-sumber rujukan lain. Nah, untuk sore hari ini atau siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengembangannya ya. Ternyata materi dakwah Islam itu tidak sesempit dan tidak sesempit, artinya sangat sedikit seperti yang selama ini disampaikan oleh para dai, sehingga mereka itu hanya suka bilang ini sesuai Al-Quran apa enggak, ini hadisnya ada apa enggak gitu ya, jadi saklek sekali. Tetapi di sini kita selaku calon sarjana Islam ya, itu di situ tidak hanya Al-Quran dan Al-Hadis, tapi lebih luas lagi bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu dikembangkan atau diterjemahkan atau diperluas ya, tanpa lepas dari materi aslinya, intinya Al-Quran dan Al-Hadis, yang di situ kemudian pengembangannya juga sangat luas ya. Oke, saya lanjutkan. Antara lain pengembangannya itu di mana ya. Ini yang pertama kita kembangkan materi dakwah Islam ya, namanya mengembangkan ide ya, atau mengembangkan materi dakwah ya. Yang di sini pengembangannya itu sangat luas ya. Kalau Anda lihat di halaman berapa ya, halaman 126 ya. Yang ini buku ini ya, buku apa tuh namanya, buku tentang petunjuk praktis menjadi dai sukses profesional 126. Tapi ini yang cetakan lama ya, ini yang cetakan tahun lalu, yang cetakan tahun sekarang dicari ya. Yang jelas itu ada pada bab berapa ini, ada di bab 7 ya, bab terakhir. Nah, tapi ini bukan materi terakhir, artinya cari di bab 7, di bab terakhir,
dibuka yang terkait aspek-aspek pokok materi yang digunakan sebagai acuan pengembangan materi pidato, ya judulnya. Jadi di sini bagaimana seorang dai menjadi bagus ya ketika menyampaikan ajaran Islam, dan tentu saja bagusnya di sini itu tetap harus sesuai dengan konteks asli dan teks asli Al-Quran dan Al-Hadis. Cuma penyampaiannya tidak saklek dan juga penyampaiannya itu akan menjadi menarik. Nah, ini dikembangkan. Nah, pengembangannya bagaimana? Tidak hanya menarik dan tidak hanya tidak saklek, tetapi di sini akan implementatif ya, dan juga aplikatif. Artinya, apa yang ada di dalam teks Al-Quran dan apa yang ada di dalam teks Al-Hadis itu akan bisa dilaksanakan, diimplementasikan, dan diaplikasikan atau disesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berkeluarga di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi jangan Anda menjadi dai yang berpikiran sempit ya, terus kemudian materinya saklek ya, karena tidak tahu ajaran Islam yang sesungguhnya ya. Ajaran Islam yang sesungguhnya itu Al-Quran dan Al-Hadis, itu tidak sesaklek dan tidak sesempit yang disampaikan oleh dai-dai yang memang hanya taunya sedikit ya, berbeda dengan ulama yang sudah banyak materi dakwahnya. Oke, saya sampaikan langsung ya. Yaitu yang pertama di sini adalah definisi ya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang dai itu bisa mengembangkan materi dakwahnya dengan mengembangkan definisinya ya. Tapi jangan keluar dari konteksnya. Misalnya seperti apa? Misalnya definisi dari maulud ya, itu adalah, atau maulid ya, maulid itu waktu lahir ya. Nah, tetapi di situ terutama adalah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita menyampaikan tentang materi dakwah Islam yang terkait dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sering terkenal dengan nama Maulid Nabi itu ya, itu kemudian definisinya tidak sesaklek itu, boleh dikembangkan. Artinya bahwa Maulid Nabi ya memang betul kelahiran Rasulullah, tetapi Anda bisa mengembangkan dari definisi lain. Artinya di situ bahwa ini tidak semata-mata kelahiran Rasulullah yang diperingati, tetapi di situ adalah yang dimaksudkan Rasulullah sebagai pembawa cahaya atau kelahiran cahaya Islam gitu, boleh ya. Nah, Rasulullah itu misalnya definisi, itu di tingkat definisi. Yang kedua adalah geografis ya. Dari tingkat geografis juga bisa menjadi pengembangan materi dakwah. Maksudnya apa? Ya maksudnya ketika di sini Mad'u itu mengatakan bahwa kita itu di tingkat kita lihat ya, misalnya Rasulullah itu tingkat geografis atau ditambah materi dakwahnya itu tidak semata-mata tentang bagaimana cara sholat ya, bagaimana cara berzakat dan cara yang lain, ibadah-ibadah ritual, tetapi Anda juga bisa menyampaikan tentang geografis ya. Misalnya apa? Ya ketika Anda mengatakan bahwa di mana Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama gitu misalnya, di Hiro atau di gua. Nah, guanya di mana? Nah, itu bisa Anda jelaskan secara geografis ya, bahwa gua itu terletak di sekian kilometer dari Ka'bah misalnya ya. Terus kemudian posisinya sekian derajat dari ketinggian air laut gitu dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud bahwa
dakwah itu tidak semata-mata menyampaikan ayat Al-Quran yang secara tekstual ya, atau al-hadis yang secara tekstual, tetapi bisa dikembangkan. Anda juga menyampaikan letak geografisnya. Jadi orang Islam itu tahu, oh Hiro atau gua, atau kalau istilah yang rancunya adalah gua Hiro. Padahal ini maksudnya Hiro itu bahasa Arab, artinya gua ya. Nah itu kemudian kita jadi tahu, karena Anda tahu letak geografisnya, terus pernah ke sana juga misalnya ya, pernah umroh, pernah haji, Anda letakkan Anda gambarkan letak geografisnya sekian kilometer dari sini. Nah itu ya, boleh menyampaikan seperti itu. Jadi umat Islam itu tidak semata-mata didakwai tentang bagaimana sholat ya, bagaimana zakat, tapi boleh didakwai tentang letak geografis tempat-tempat yang di situ bersejarah sebagai sejarah penting dalam Islam, seperti sejarah penerimaan wahyu, terus kemudian bagaimana atau letak Ka'bah di mana dan sebagainya. Ya, saya teruskan. Yang ketiga adalah pengembangan materi dakwah yang terkait dengan kesehatan. Nah, ini sekarang itu sudah banyak sekali ya, sudah marak ya. Jadi dari al-hadis dikatakan sumu tasihu, artinya berpuasalah kamu maka, atau fatasihu boleh ya, maka kamu akan sehat. Nah itu hadisnya seperti itu, cuma berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah tetapi karena Anda tuh ahli kesehatan misalnya ya, atau Anda mengerti tentang ilmu kesehatan, di situ Anda boleh menerangkan ya, bahwa oh iya ternyata memang orang kalau berpuasa itu akan sehat, dikaitkan dengan kesehatan. Karena apa? Misalnya berpuasa yang tadinya 24 jam ya, pencernaan makanan kita bekerja terus selama 1 tahun, kemudian ketika berpuasa Ramadan minimal 30 hari istirahat. Nah itu akan sehat selama 12 jam atau selama berpuasa itu ya 1 tahunnya. Nah syukur-syukur Senin, Kamis juga berpuasa, dan hari-hari yang bagus untuk berpuasa sunnah yang disunahkan itu seperti itu ya. Nah ini namanya pengembangan, dilihat dari segi materi kesehatan ya. Atau yang lainnya, sekarang kan lagi zaman musim-musim corona ya, musim corona orang rampung-rampung ya. Anda kemudian menyampaikan selaku dai itu mengatakan bahwa tidak usah berkecil hati, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, optimis saja, berusaha, yaitu dengan cara meningkatkan imun tubuh. Misalnya apa ya, olahraga ya kan, rutin pagi ketika matahari sedang bagus sinarnya ya, terutama jam 9-an itu. Kalau saya itu diajari dari guru olahraga saya itu jam 7 sampai jam 9, tapi kalau sekarang yang viral itu katanya jam 10 sampai jam 11 ya kan. Kalau saya sih jam 7 sampai jam 9 itu ya, yang bagus kata guru olahraga saya. Nah terus kemudian jam 4 sore sampai jam 5 sore itu juga bagus ya. Lah ini di sini kemudian kita kembangkan ya untuk imun tubuh itu. Terus kemudian juga vitamin ya, banyak makan buah, makan sayur ya, karena itu akan menjadi imun tubuh ya, tertolak berbagai macam penyakit itu misalnya. Nah tetapi jangan lupa, karena kita selaku dai jangan semata-mata menyampaikan kesehatan seperti itu ya, tapi digambarkan juga oleh kita bahwa kesehatan yang semacam itu juga biidnillah ya, dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak. Artinya bahwa apa ya, karena memang Allah yang maha menciptakan, itu sudah menciptakan bagaimana sayuran ya, misalnya pisang itu mengandung vitamin C, itu memang ciptaan Allah, memang kehendak Allah, bukan selain Allah, dan bukan karena kehebatan pisang itu, tidak ya. Jadi tetap selaku dai itu selalu memasukkan materi-materi inti ajaran Islam ke dalam setiap materi yang kita sampaikan, meskipun materi itu terkait dengan kesehatan, dengan imun tubuh, dengan penyakit corona dan lainnya ya. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya sejarah. Nah ini
sejarah juga bisa menjadi alat untuk mengembangkan materi dakwah Islam. Maksudnya apa? Yo sudah kepenak lah ya. Karena kita dai, kita harus tahu bagaimana sejarah Islam ya. Makanya kemarin di kuliah sejarah dakwah kan sudah saya sampaikan ya dari awal bagaimana Islam lahir. Bahkan sudah saya sampaikan bagaimana pra-Islam, artinya sebelum Islam itu masyarakat Arab seperti apa. Nah ini kan sejarah, Anda bisa sampaikan kepada audien, kepada mad'u, kepada pendengar ya, bahwa Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin. Buktinya apa? Buktinya ketika Islam belum datang, masyarakat Arab terutama yang di sini lahirnya Islam, sebenarnya itu masyarakat dunia, tidak hanya Arab ya, itu sangat jahiliyah ya kan. Seorang ayah bisa menikahi, bukan menikahi malah ya, mengawini. Kalau nikah itu sopan karena ada hukumnya, ada tata caranya. Tapi kalau mengawini itu ya seperti hewan itu, pokoknya gitu ya, nggak usah diterangkan anak kandungnya gitu ya, misalnya. Nah belum dari itu seorang anak bisa mengawini ibunya kan dulu itu ya, zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Tapi kemudian setelah Islam datang, semua adat-adat jahiliyah, semua perilaku-perilaku buruk zaman jahiliyah itu di cancel ya, dihapus oleh Islam, oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran ya, wahyu Allah. Nah inilah yang dimaksud mengembangkan dakwah atau materi dakwah dengan melalui materi sejarah. Jadi mengembangkan dakwah, materi dakwah pun tidak seenaknya ya, tidak asbun berdasarkan pikiran sendiri, sekarpe dewek, itu tidak. Tetapi di situ ada acuan-acuan dasarnya yang itu memang berdasarkan materi ajaran Islam yang benar ya, ada sejarahnya, ada al-hadisnya dan seterusnya itu ya. Jadi betul-betul menjadi dai profesional seperti yang di buku ini ya. Artinya profesional ini yang dimaksudkan saya itu bukan hanya profesi kemudian mengoleh duit, itu tidak. Tetapi di sini adalah dai-dai yang betul-betul profesi dai-nya itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai ilmunya gitu ya. Itu. Yang selanjutnya adalah dari segi moral ya. Dari segi moral ini apalagi ya, atau dari segi hukum ya, Islam sangat terkenal. Bahkan yang tidak tahu Islam itu berpikir bahwa Islam itu dianggap cuma agama moral ya, mengganggu, sehingga pernah ada pemikiran ya, pemikiran ateis ya, itu mengatakan bahwa agama adalah pengganggu, agama adalah penghalang, terutama adalah Islam. Karena apa? Di situ ada ajaran tasawuf, ada ajaran sufi, yang di situ apa, tidak boleh menyakiti orang, terus kemudian sholat ya, sholat 5 waktu. Itu menurut orang ateis itu sangat mengganggu. Mengganggunya di mana? Mengganggunya adalah ketika orang ateis itu berpikir tentang sholat, itu mereka berpikir ya bahwa